VOF, kemudian NT, CSA, di sini ya sama aja ya, NT, CSA, cuma yang berbeda adalah kontrolnya pakai transmitter, satunya memanfaatkan sumber dari alam. Nah, kemudian hari ini kita akan membahas terkait dengan metode time domain elektromagnetik atau sering juga disebut namanya transient elektromagnetik. Nah, kalau dalam ekspresi yang skala besar biasanya orang menyebutnya CSCM ataupun flow time. Jadi itu istilah yang digunakan orang. Nah, minggu depan ya, jadi kita akan bahas materi terkait dengan CPI. Oke, nah ini sedikit pendahuluan dulu supaya ini ya bisa tahu kira-kira pemanfaatan dari metode ini di mana saja gitu ya. Nah, untuk pemanfaatannya ini dilakukan di berbagai macam aspek. Salah satunya itu di eksplorasi gas dan juga di dalam eksplorasi apa namanya air tanah, mineral gitu ya, dan geothermal. Jadi hampir semua aspek juga ya metode ini dia digunakan. Nah, dalam geothermal biasanya ini digabungkan dengan metode MT ya. Mungkin saya sampai sampaikan beberapa ini. Jadi biasanya digabungkan dengan metode MT dan metode ini biasanya digunakan untuk melakukan koreksi statis terhadap MT. Kalau misalnya minggu kemarin kita mencari nilai akar resistivitas dari MT, yaitu dengan membandingkan medan listrik dan medan magnetnya. Nah, itu biasanya ada kendala karena medan listrik biasanya cenderung dipengaruhi oleh inhomogeneity permukaan. Nah, oleh karena itu dibutuhkan metode yang lain, bisa seperti BDM, CSCM atau dalam hal ini bisa time domain elektromagnetik untuk melakukan koreksi statis terhadap data MT-nya. Nah, selanjutnya untuk eksplorasi air tanah. Nah, eksplorasi air tanah ini biasanya banyak digunakan ya di negara-negara yang kering ya. Contohnya di Timur Tengah sana, Saudi Arabia, Irak, Iran ya, yang kebanyakan gurun ya, di mana harga minyak lebih mahal daripada harga air ya di sana. Dan di sana itu sulit untuk menggunakan metode seperti metode listrik yang umumnya banyak digunakan di Indonesia. Karena kalau di gurun biasanya susah untuk menginjeksikan arus ya. Kalau kita menggunakan metode listrik kan namanya direct current atau harus langsung gitu ya. Nah, kalau metode apa namanya IM kita nggak perlu menginjeksi arus secara langsung, tetapi kita menggunakan gelombang elektronik tadi untuk melihat respon bawah permukaan bumi. Dan selanjutnya adalah metode untuk eksplorasi mineral, dan ini banyaknya digunakan dengan metode atau dengan teknik namanya itu pakai ini ya airborne ya, biasanya digunakan alatnya ditempelkan di atau dipasang di helikopter atau pesawat ya, kemudian dilakukan survei secara mobile atau bergerak terus gitu berdasarkan arah yang telah ditentukan. Nah, tapi juga banyak yang digunakan dalam land ya, dan terutama ini biasanya digunakan untuk mineral eksplorasi atau eksplorasi mineral, dan yang lainnya masih banyak lagi. Oke, nah kita tahu ya untuk saat ini dalam petroleum memang banyak digunakan metode MT, terutama untuk yang kedalaman yang sangat dalam ya. Nah, untuk metode TDM ini biasanya kedalamannya terjangkau ya. Jadi biasanya pada kedalaman yang lebih kurang dari 1 kilometer ya. Nah, dan untuk yang saya sebutkan tadi, jadi kalau misalnya untuk pada apa namanya eksplorasi geothermal, biasanya kita menggunakan metode MT ya. Nah, tapi MT ini biasanya ada kelemahannya, yaitu ada namanya koreksi statisnya. Nah, untuk koreksi statis kita menggunakan metode TDM atau TEM gitu ya. Nah, untuk yang eksplorasi skala atau kedalaman yang lebih dalam, nah ini digunakan metode time domain elektromagnetik
yang disebut dengan long offset transient elektromagnetik, dan ini biasanya kedalamannya bisa di atas 1 kilometer, ya bahkan beberapa kilometer ya. Dan ini biasanya langsung ya apa namanya. Jadi kita tidak perlu lagi menggunakan MT ya, jadi cukup kita menggunakan modem ya atau transient elektromagnetik ini, karena harusnya datanya ini akan lebih bagus ya, karena energinya lebih kita kontrol, lebih mudah kita kontrol. Jadi ini banyak ya digunakan di dalam penyelidikan, dan salah satunya ini ada namanya beacon beacon ya. Ini sudah mulai digunakan di dalam Oke. Nah, kalau kita bandingkan dengan metode yang saya sebutkan tadi, metode listrik yang umumnya banyak digunakan di Indonesia ya untuk melakukan eksplorasi, metode PDM ini jauh lebih atau memiliki kelebihan ya dibanding dengan metode konvensional sisi resistivitas atau metode geolistrik ya yang kita kenal. Nah, yang pertama itu pengoperasiannya jauh lebih cepat. Karena kenapa? Kalau geolistrik kan kita harus membentangkan kabel, harus menginjeksikan, harus memindahkan elektroda biasanya ya, kemudian harus ada waktu lah ya untuk harus memindahkan elektroda dan sebagainya. Nah, kalau metode TDM ini cuma menggunakan transmitter receiver, dan ini lebih mudah untuk kita pindahkan ya. Jadi kita nggak perlu membentangkan kabel sekian puluh meter, bahkan untuk kedalaman yang lebih dalam ya, sekian mungkin sampai berapa kilometer gitu ya. Nah, selanjutnya hal yang lain dibandingkan dengan metode lain atau metode DC intensitas ya atau metode listrik, yaitu secara lateral ini akan lebih bagus resolusinya. Ya nanti saya akan jelaskan kenapa ini lebih bagus ya. Kemudian dibandingkan dengan metode DC resistivitas atau metode listrik, metode IM itu lebih bagus mendeteksi konduktor daripada metode DC resistivitas ya. Karena kenapa? Kalau metode listrik yang kita cari sebetulnya adalah resisten. Resisten ini adalah atau resistivitasnya ya, yaitu kemampuan benda untuk menghalangi listrik tadi ya. Nah, sementara kalau TDM itu lebih ke kemampuan sebuah benda ya dalam mengalirkan arus ya, karena terkait tadi dengan adanya eddy current ya. Nah, oleh karena itu metode TDM ini jauh lebih bagus secara atau dari segi resolusi dari sebuah konduktif gitu ya. Dan selanjutnya yang paling yang paling berbeda dengan metode geolistrik, yaitu kita tidak perlu menginjeksikan arus ke dalam tanah gitu ya, dan kita cukup membangkitkan medan elektromagnetik saja lewat transmitter, kemudian kita ukur respon gitu ya. Jadi tidak perlu khawatir terkait dengan apakah tanahnya konduktif, cukup untuk mengalirkan listrik atau tidak. Jadi cukup dengan membangkitkan transmitter saja, gelombang ini akan ditransmisikan masuk ke dalam bumi ya, tanpa melalui harus ada elektroda ya seperti itu. Oke, tetapi ada juga limitasinya ya. Jadi dibandingkan dengan metode metode lain ya, terutama di sini kita lihat dibandingkan dengan metode geolistrik ya, mungkin yang pertama ya, karena metode PDM ini ya, sama dengan metode IM yang kita bahas sebelumnya, itu induction ya, namanya IM induction. Ini agak cenderung sulit untuk mendeteksi material yang sangat resistif atau yang memiliki resistivitas yang sangat tinggi ya. Dan alasannya ya karena kalau kita lihat kaji dari konsep eddy current-nya gitu ya. Nah, ini sangat terkait dengan konduktor. Jadi kalau misalnya dia konduktornya sangat rendah atau resistivitasnya sangat tinggi, maka sulit untuk dideteksi oleh metode PDM atau metode definitif. Oke, nah kemudian interpretasi dari material pada tahap interpretasi di sini.
Ini biasanya untuk metode TDM ini terpengaruh oleh struktur tiga dimensi ya umumnya, dan ini biasanya dan saat ini ya belum banyak software komersial ya. Ini masih terus pengembangan di dalam membuat model secara tiga dimensinya. Karena kalau misalnya kita hanya memodelkan dalam 1D atau 2D, padahal kan begini harusnya 3D, nah maka yang kendala nanti adalah kita akan ambigu pada domainnya. Nah, oleh karena itu dibutuhkan sebuah interpretasi 3D. Dibandingkan dengan metode geolistrik ya, metode geolistrik itu sudah punya software untuk melakukan model 3D. Nah, jadi jauh lebih advance lah dalam segi pemodelan. Nah, sementara untuk TDM ini karena perhitungannya cukup rumit dibandingkan dengan metode geolistrik, elektrisitas, maka ini belum ada software komersial untuk 3D. Oke, nah dibandingkan dengan metode apa namanya near surface yang lainnya, nah, metode TDM ini dari segi harga jauh lebih besar dibandingkan dengan metode geolistrik ya, yang kita punya. Kalau misalnya yang di Inura itu mungkin harganya sekitar 70 jutaan lah ya, seperti itu. Nah, sementara TDM ini bisa mencapai 500 juta, bahkan mungkin ada bisa sampai 1 M gitu ya, tergantung dari translator dan desainnya. Nah, dan kenapa mahal ya, karena ini biasanya lebih kompleks ya dibandingkan dengan metode geolistrik. Oke. Nah, ini ada efeknya. Jadi ada efek-efek yang berpengaruh pada metode IM. Yang pertama ada efek konduktif over burden ya. Jadi kalau misalnya ada konduktif dekat permukaan gitu ya, kalau ini disebut dengan tertentu, ini akan menimbulkan efek pada data IM. Kemudian dua jadi konduktor secara dua dimensi ya. Jadi ini saya sudah jelaskan kalau dua dimensi itu secara lateral dan secara vertikal gitu ya. Nah, ataupun dua-duanya lateral gitu. Nah, ini akan sangat berpengaruh. Kenapa? Karena dalam memodelkan nanti ya, ini masih sangat terbatas ya. Oleh karena itu kita butuh sebuah model 3D yang menyelesaikan yang masalah identifikasi yang pada dua apa namanya dua dimensi ini. Oke, selanjutnya adalah ada namanya IPF. Jadi seperti halnya ya metode geolistrik ya, karena kalau misalnya kita menggunakan metode geolistrik, kita juga biasanya menggunakan metode IP ya, atau Image Polarization. Nah, metode IP ini biasanya cenderung atau sangat mirip ya dari segi pengukurannya dengan metode TDM atau TEM, dan ini biasanya akan berpengaruh ke datanya. Nanti saya akan perlihatkan ya yang mana efeknya seperti apa. Kemudian ini ya magnet, kalau misalnya permeabilitas magnetiknya itu sangat bervariasi dalam batuan. Jadi ada beberapa batuan mungkin dari segi konduktivitas itu sama, tapi dari permeabilitas magnetiknya itu berbeda, maka ini akan berpengaruh juga pada datanya nanti. Oke, sama dengan metode IM yang lain, dasarnya kita ambil dari metode Maxwell atau persamaan Maxwell ya. Ada 4, hukum Gauss tentang listrik, hukum Gauss tentang magnetik, induksi Faraday, dan yang terakhir hukum Gauss Ampere Maxwell ya. Nah, kemudian ada di sini relasi dari namanya constitutive relasi ya, dari dielektrik apa namanya dielektrik, kemudian medan listrik dan medan magnet dengan intensitas magnet. Oke. Nah, untuk teorinya sebetulnya sama ya, semua dengan yang saya sudah sampaikan di awal, bahwa kita ada transmitter, ada receivernya, kemudian nanti sinyal yang akan ditransmisikan masuk ke dalam tanah dan nanti akan direspon oleh konduktor atau lapisan batuan di dalam tanah. Nah, di sini untuk responnya sendiri yang akan kita hitung di receiver itu sebetulnya dipengaruhi oleh yang pertama ada M12 di sini ya. M12 ini merupakan apa ya? Ini ya.
secara konduktornya kalau kita lihat di sini yang terakhir adalah ada L ya. L di sini merupakan konduktivitasnya dari bahan tersebut. Kemudian nanti apapun resistennya gitu ya. L di sini menggambarkan konduktivitas. Kemudian yang selanjutnya adalah M01 dan I-nya. Jadi arus yang kita alirkan di transmitter itu sangat berpengaruh nanti pada arus yang diinduksi ya pada receiver. Kemudian selanjutnya di sini ya untuk jumlah arus sebetulnya yang muncul nanti di sini sangat dipengaruhi oleh besarnya konduktivitas ya dan juga arus awal seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kira-kira prinsipnya seperti ini. Ada yang merokok di sini nggak usah takut-takut. Ada yang merokok jujur aja nih. Yang laki-laki ini Bimo nih ya, ini kayaknya lagi merokok di fotonya. Bimo merokok nggak? Kayaknya merokok sih ya ini. Oke. Jadi kalau ada atau mungkin kalian sering melihat orang merokok seperti itu ya. Jadi kalau misalnya ada orang merokok biasanya kan ada yang mungkin ya kayak trik-triknya gitu main-main asap ya. Jadi biasanya dibuat bulat-bulat seperti ini. Jadi buatan asap dan atau disebut kalau bahasa Inggrisnya itu smoke ring. Ya. Pada metode TDM ini mirip prinsipnya dengan smoke ring. Jadi ketika kita keluarkan dari mulut, dia akan bentuknya sangat kecil ya dan biasanya sangat dekat. Lama-lama akan membesar ya. Semakin lama semakin besar ya. Dan semakin nanti akan semakin hilang ya. Di dalam metode TDM itu sebenarnya prinsipnya mirip dengan itu. Jadi kalau kita lihat ini ada kita yang kita bangkitkan medan magnetiknya atau di sini kita lihat ya ada transmitternya, kemudian kita akan bangkitkan nanti. Nah selanjutnya kita akan hidupkan beberapa saat ya. Nah kemudian setelah kita hidupkan gelombangnya ini akan ditransmisikan masuk ke dalam bumi. Dan seperti pada hukum Ampere Maxwell mengatakan bahwa ketika ada medan magnet maka ada medan listrik di sana ya atau induksi pada ya seperti itu, maka prinsipnya sama seperti itu. Jadi medan ini akan dikelilingi oleh atau akan ada medan sekitarnya juga ya, medan listriknya. Oleh karena itu kalau kita lihat nanti dari sini ini akan mengalami semakin lama ya semakin ke bawah maka akan semakin besar cakupannya, tetapi nilai amplitudenya akan semakin rendah atau energinya atau jumlah atau asapnya di sini akan semakin kabur gitu ya kalau pada smoke ring tadi. Nah, sama dengan metode PDM. Nah, ini beda prinsip dengan metode IP walaupun secara kasat mata ya kita lihat ini mirip. Jadi kalau IP itu kita on-kan kemudian kita matikan kita hitung voltasenya. Juga mirip sama pengukurannya pada metode PDM. Nah, yang membedakan adalah pada metode DC itu kita menggunakan arus DC. Kalau arus DC itu punya frekuensi tertentu. Ada yang tahu nggak berapa frekuensi arus DC? Ada? Ada yang tahu? Hadian? Ada hadian nggak? Ada apa? Berapa frekuensinya kalau arus DC? Kurang tahu, Pak. Kurang tahu, oke. Coba dicari ya. Yang lain ada yang tahu nggak? 0 kan, Pak? Oh iya benar ya. Iya benar 0. Jadi kalau pada metode IP kita menggunakan arus DC di mana frekuensinya itu sama dengan 0. Gitu ya. Jadi dia menggunakan frekuensi 0. Sementara pada TDM ini tidak. Ya. Jadi kita menggunakan multi frekuensi di sini. Dan oleh karena itu ya tentu memiliki kemampuan yang lebih besar ya dan di sini respon yang semakin ke dalam nanti energinya akan semakin kurang maka kita lihat sebagai decay gitu ya. Jadi ada decay mirip pada IP. Tapi kalau pada IP decay-nya itu disebabkan karena materialnya itu menyimpan arus gitu ya. Jadi sebenarnya gini, hasil dari TDM dan IP itu akan berbeda karena kenapa komponen dari TDM di sini nanti nilainya berapa nilai resistivitas, sementara IP itu namanya chargeabilitas ya. Jadi kedua komponen yang sangat berbeda. Chargeabilitas itu kemampuan bahan untuk menyimpan arus listrik. Jadi kalau misalnya ada bahan-bahan seperti bahan logam,
walaupun konektivitas menggunakan tanda gitu ya, eh, atau material yang lain ya, yang memiliki apa ya, kemampuan untuk menyimpan arus dengan baik atau dia bersifat seperti kapasitor gitu ya, maka itu IP-nya akan tinggi. Tetapi kalau misalnya dia kurang bisa untuk meloloskan arus, maka memiliki konektivitas yang rendah. Jadi karena berkelinkan, karena berbantu ya, tapi tidak ada hubungan secara linear gitu ya, antara atau korelasi secara linear antara resistivitas dan chargeabilitasnya. Nah, kita lanjut ke sini. Jadi di sini ketika kita off-kan arusnya nanti, maka ketika sudah nol gitu ya, maka kita mulai menghitung nih berapa decay-nya, berapa arusnya gitu ya, berapa voltasenya nanti atau respon di receiver. Begitu terus kita lakukan, kita menggunakan juga square wave di sini ya, atau gelombang persegi ya. Nah, ada yang namanya, kalau yang kalian lihat di sini, ini namanya 50% battery cycle. Kalau yang 100% itu dia setelah, ini kan ada dua on off-nya ya. Jadi ada on off positif, kemudian ada on off negatif ya, seperti ini. Jadi kalau kita on kan positif, kemudian nanti akan langsung ke on negatif seperti ini. Nah, ini namanya 100% battery cycle. Kalau yang 50% ya seperti ini tadi ya, yang kita lihat di sini. Ya, seperti ini tadi. Jadi dia langsung apa ya, on positif, kemudian dimatikan terus beberapa menit, kemudian di-on-kan secara negatif, dihidupkan, kemudian dimatikan lagi, nanti begitu terus berlanjut ya sampai waktu yang kita tentukan. Oke, jadi ilustrasinya seperti ini ya. Ketika kita menginjeksi, kita mentransmisikan medan elektromagnetik pada waktu tertentu, ini akan semakin lama semakin dalam ya. Jangkauan dari yang mirip ya seperti tadi smoke ring ya, yang jaraknya itu semakin jauh ya dari kita. Sama dengan prinsip PDM ini. Jadi semakin lama nanti semakin dalam penetrasinya. Nah, dan semakin luas cakupannya. Makanya tadi saya bilang di awal, ini secara apa namanya, horizontal ya, resistivitas horizontalnya itu lebih bagus ya dibanding dengan DC resistivitas. Karena kalau DC resistivitas itu per titik ya kita akan ukurnya. Kalau TDM ini tidak, jadi cakupannya lebih luas gitu ya. Nah, coba diperhatikan di sini. Jadi T sama dengan 1 ya, kira-kira ya jaraknya kedalamannya segini ya. Kalau kita lihat di sini ya mungkin sama lah ya, sekitar berapa meter. Kemudian T sama dengan 2 ya, pada berapa sekund selanjutnya di sini ada, sebentar ya. Ini ada konduktivitasnya, kemudian ini kurang jelas ya. Ya harus adanya ada waktu sih harusnya ya. Oke, ini nggak ada di sini. Jadi semakin lama waktunya semakin ke dalam ya harusnya. Jadi contohnya T sama dengan 1, 2, dan 3 ya. Kalau misalnya ini 1 detik, ini 2 detik, 3 detik, jadi semakin dalam semakin jauh komunikasinya. Oke. Nah, kemudian cara pengukurannya nanti ya. Jadi ada kabel ya. Nanti saya akan coba perlihatkan seperti apa sih device-nya ya. Jadi ada biasanya kalau untuk transmitternya ya tinggal buat kabel, berikan kabelnya di atas permukaan, bisa berupa segi 4. Kalau yang namanya fixed loop itu biasanya lingkaran ya, jadi contohnya yang alat kita punya ya mirip seperti itu. Itu fixed loop biasanya cenderung lingkaran, apa namanya, dimensinya lingkaran. Kalau yang kabel ditirik biasanya ya dalam bentuk persegi. Gunanya buat apa? Supaya apa namanya, dimensinya atau luasnya nanti kita akan hitung ya, sehingga memudahkan. Kalau persegi ini jauh lebih cepat kita hitung luasnya dibandingkan dengan lingkaran. Kalau misalnya ini kita mau buat lingkaran juga ya, yang flexible loop ini ya itu akan sulit nanti. Jadi kita biasanya buat berupa seperti ini atau persegi panjang. Nah, selanjutnya nanti ini akan mentransmisikan medan elektromagnetik, membangkitkan medan elektromagnetik, dan kita akan apa namanya, menghitung responnya di receiver. Jadi ketika pas ya, ketika pas 0 di sini. Jadi kalau misalnya gini, kita matikan transmitter itu biasanya nggak langsung 0 gitu ya. Jadi butuh berapa saat, misalnya 0,1 detik, tergantung dari transmitternya sih.
Jadi kalau ada beberapa transmitter itu cukup besar ya, semakin besar di sini namanya off time ya gitu ya, atau RAM off-nya itu mungkin semakin ya, jelek ya transmitter. Jadi ada transmitter yang sangat bagus kalau misalnya mendekati misalnya 0,01 gitu ya. Dikit. Nah, kemudian ini merupakan primary field-nya yang kita ukur sebetulnya di sana ya. Jadi kalau kita pilih ya ini masih primary field. Nah, setelah benar-benar off berarti nanti yang kita ukur benar-benar hanya secondary field-nya atau respon dari bawah permukaan. Nah, itulah yang akan terlihat nanti di resistornya seperti ini. Jadi yang kita lihat tentang kalau misalnya di sini nanti masih terukur ya, misalnya di sini masih ada ukur apa namanya wavelength-nya misalnya seperti ini, maka ini akan kita anggap sebagai primary field-nya karena itu atau tercampur dengan primary field-nya. Maka kita akan menghitungnya kita benar-benar dari namanya di sini onset-nya gitu ya. Nah, oke, kita lanjut dan dalam perhitungannya nanti ya, kalau dalam frequency domain kita sudah bahas sebelumnya ya untuk mencari respon medan magnet medan listriknya seperti apa. Nah, kemudian di dalam time domain kita punya juga ya seperti ini persamaannya. Jadi ini dalam bentuk frequency domain, ini dalam bentuk time domain. Jadi dari persamaan maksimal kita turunkan. Nah, kemudian untuk apa namanya time atau kedalamannya sendiri ini sangat bergantung dengan time nanti atau waktu. Ya. Jadi waktunya ini kita ukur berdasarkan nanti nilai apa namanya dari transmitter. Jadi dari apa namanya decay time-nya tadi ya. Jadi decay time ini akan kita ukur berapa misalnya dari 0 di sini kemudian 0,01 dan seterusnya. Nah, itu kita akan gunakan untuk menghitung kedalaman. Jadi ke time-nya nanti di sini tergantung dengan akan sangat dengan kedalaman. Nah, gimana dengan kedalamannya sendiri? Jadi kedalaman ini sangat bergantung pada waktu dan konduktivitas juga ya, sama seperti mirip ya seperti skin depth. Jadi hanya saja di sini kita menggunakan waktu atau di sini berarti menjadi taper konduktivitas di dengan mil. Ini di sini yang kita gunakan, misalnya kita menggunakan mil ya. Oke, kemudian nanti kita akan menghitung yang namanya early time, intermediate time, dan ada late time ya. Oke. Oke, kira-kira ada yang mau bertanya sampai di sini? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada kita lanjut lagi ya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bahwa nanti ada namanya early time, full time, dan intermediate time dan ada late time gitu ya. Jadi kalau yang early time ini biasanya dalam ini time ini mendekati 0 gitu ya. Tulis di sini biasanya mendekati 0 yang besar sampai dengan 0,5 sekian. Tergantung dari periode ukurannya nanti ya. Atau namanya itu teaching time-nya ya. Nah, ini biasanya saya perhatikan ini biasanya voltasenya ya dalam bentuk default atau induksi di sini, kemudian nanti ini ada timing. Nah, selanjutnya untuk respon dari medan listrik sebetulnya itu sangat dipengaruhi tadi oleh konduktor, kemudian ada M di sini ya, itu merupakan M ini merupakan transmitter ya, transmitter momennya, namanya itu transmitter momen, makanya M ya simbolnya. Jadi itu merupakan hasil perkalian antara arus ya dan juga area. Jadi makanya satuannya biasanya ampere meter kuadrat. Ya. Kemudian konduktivitas ini merupakan konduktivitas dari bahan di sekitarnya. Jadi respon yang nanti merupakan hasil kali dari transmitter momennya atau dari arus dikalikan dengan area dari transmitter tadi. Makanya saya bilang ini perlu ya kita membuat biasanya persegi seperti ini lebih mudah dibandingkan dengan kita membuat sebuah loopnya. Kemudian ada juga konstanta ya, jadi konstanta ini biasanya dari kalibrasi ya data transmitternya. Kemudian di sini ada namanya converter conductivity, kemudian ada time waktu. Jadi itu saja ya untuk melihat respon dari sini sebetulnya dipengaruhi oleh konduktor dan media yang paling berpengaruh dan konduktor inilah yang merupakan bagian dari bahan ya dari
yang merupakan yang akan kita kaji nanti ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, untuk ya, untuk medium yang konduktif dan resistif sebetulnya kita bisa langsung melihat dari apa namanya dari data gitu ya. Jadi orang yang terbiasa melihat datanya nanti data TDM misalnya ya, maka dia akan sudah bisa langsung ya, oh ini batuannya akan ini di bawah ini sangat konduktif atau dia resistif ya, itu bisa langsung dilihat dari kurvanya. Tapi kurva ini sebetulnya agak ini sedikit agak membingungkan. Tapi nanti saya coba bantu. Nah, ini tadi voltasenya atau respon dari bawah permukaan buminya ya. Jadi kenapa bentuk voltage? Karena kita mengukur induksi medan magnetnya gitu ya. Jadi receivernya itu berupa coil atau kabel yang dililit, kemudian nanti akan menginjeksi kabel ini sehingga yang kita cari nanti adalah beda potensial ya, atau GGL-nya gitu ya di dalam kabel ini, sehingga satuannya milivolt biasanya. Jadi atau di sini kita input voltase ini. Kemudian ini merupakan kabelnya ya. Nah, untuk bahan kalau misalnya nih kita punya dua lapisan, seperti sini aja ada lapisan pertama, lapisan kedua atau satu di sini dan ada dua ya. Misalnya dua lapisan. Nah, pada kasus homogen ya. Jadi kalau misalnya tidak satu dan kedua ini nilainya sama gitu ya, atau regresivitasnya sama, maka kurvanya itu nanti akan cenderung lurus ini. Ini pemisahan saja satu dan kedua ya, bisa beberapa regresivitas gitu ya. Jadi ini biar ilustrasi saja ya, dimana kalau lapisan di atasnya lebih tinggi resiprasitasnya daripada lapisan di bawah. Bagaimana kalau lapisan di bawah lebih tinggi resiprasitasnya daripada lapisan di atas. Nah, kalau lapisannya ini sama responnya gitu ya, maka dia akan lurus gitu ya. Dia akan mengikuti trennya ini. Nah, tetapi kalau misalnya nih lapisan yang kedua resiprasitasnya itu lebih kecil daripada lapisan ke satu, artinya yang lapisan kedua ini lebih produktif ya dibanding dengan lapisan pertama, maka ini kurvanya cenderung biasanya semakin gini semakin landai gitu ya. Jadi dia tidak seterus seperti ini juga, seperti dia akan landai lebih landai dan lebih. Nah, itu menandakan bahwa di bawahnya itu lebih konduktif ya. Nah, kemudian selanjutnya apabila di atasnya itu lebih konduktif daripada di bawah, maka biasanya kurvanya itu akan cenderung langsung gini, langsung ya sangat tajam ya penurunannya. Nah, itu menandakan bahwa di bawahnya jadi lebih resistif. Kenapa seperti ini kurvanya? Jadi alasannya seperti ini, kembali lagi ke di current. Jadi kalau konduktifnya ini lebih bagus gitu ya, maka dia akan lebih besar responnya nanti ya. Jadi dia akan memiliki respon yang lebih besar dibanding dengan kalau dia resistif ya seperti itu. Oke, bisa dipahami ya? Ulang, Indri? Bisa? Bisa, Pak. Oke. Yang lain gimana, Indah? Dimas? Bisa, Pak. Saya oke. Kalau nggak dipahami, tanyakan ya. Tidak usah sungkan-sungkan. Oke, ini sebenarnya yang sebelah kanan ini juga sama sebetulnya. Apa ya? Kalau misalnya dalam bentuk nilai rohnya nanti. Jadi kalau ini kita bisa konversi atau kita bisa itu mencari nilai resiprositas gitu. Coba kita lanjut dulu. Nah ini tadi ya contoh yang lain ya, bagaimana kalau misalnya konduktornya ini namanya simpul konduktor atau konduktornya itu sangat kecil ya, atau dia lebih resistif. Kalau dia misalnya bagus konduktornya, maka dia akan seperti ini. Jadi kalau kita lihat di sini, kalau dia konduktornya lebih besar ya, maka responnya akan lebih satu. Oke, yang ini tadi saya sudah jelaskan di awal. Kemudian nah, kira-kira seperti ini kan nanti ya nilai resiprositas. Jadi kalau misalnya nilai resiprositasnya berbeda, semakin konduktif dia akan semakin lama. Jadi ini ini bukan, ini 1 meter 2 meter ya. Oke, jadi ini juga menandakan kalau misalnya bahannya semakin besar gitu ya, luas. Jadi atau lebih ya lebih ini lah ya,
lebih tinggi ya seperti itu, maka nanti dia akan responnya lebih kecil. Dan kalau kita lihat 1 meter, dia akan lebih sangat landai. Dan, ini sudah dalam intensitas ya, kalau misalnya yang 6 meter dia akan cenderung sangat lama. Oke, nah untuk early time tadi, late time ya. Jadi sebenarnya perhitungan dari komponen aset dan HX-nya ya. Jadi sorry, di sini ya aset yang kita gunakan ya biasanya untuk frame kita menggunakan aset atau yang komponen vertikalnya, maka kita bisa menghitung nilai early time ya dan late time. Jadi biasanya kalau dengan perhitungan intensitasnya cuma 2, atau kita bisa menggunakan nilai ini ya, presipitas satu semuanya ya, dari early time dan late time itu kita gabungkan semua, maka kita bisa menggunakan persamaan ini. Sebenarnya persamaan ini berasal dari persamaan yang tadi ya, yang respon medan apa namanya di sini dan di koinnya gitu ya. Jadi tergantung dari produktivitas. Oleh karena itu kita bisa membuat produktivitas ini menjadi nilai resistivitas semua gitu ya. Jadi tinggal dikalikan lagi, tinggal dibagi aja. Jadi kalau ini kita balik ke sebelah, berarti dia harusnya nilai resistivitas T gitu ya. Nah berarti nanti di sini akarnya itu berarti pangkat 3 akar 2 gitu ya. Nah oleh karena itu kalau kita lihat di sini ya, komponen ini tetap, komponen ini juga tetap ya, kecuali di sini karena dia konstan ya biasanya tidak terpengaruh, kita tinggal kalikan 2/3 seperti itu ya, jadi akar pangkat 2 ya, pangkat 2 ke di akar 3 gitu ya, sama dengan yang lain. Kalau ini tadi 5/2 dikalikan dengan 2/3 kan jadinya 5/3 ya yang T ini, sementara yang ini menjadi 2/3 ya dari hasil simpulan itu tadi. Nah selanjutnya ya ini sama aja. Jadi ada ini ya. Mungkin nanti kalian akan menemukan berapa persamaan yang digunakan ya dalam menghitung nilai akar resistivitas untuk metode time domain elektromagnetik ini. Jadi ada beberapa persepsi yang sampai sekarang masih terus diperdebatkan ya, masih apa namanya, masih berlainan gitu ya. Nah, ada juga yang lain yang mengatakan seperti ini. Jadi, tapi intinya sebetulnya sama ya. Dalam hal ini dia menjelaskan ya terkait dengan M-nya tadi. Kemudian yang ini, tapi dia di sini cuma sebatas seperti ya. Kemudian yang ini, bagian ini merupakan permeabilitas magnetiknya, jadi dia masukkan, kemudian ini merupakan waktu, ya. Kemudian ini merupakan P konstanta juga, kemudian ada DT gitu ya. DB set ya, per DT ini merupakan respon dari tadi ya dalam bentuk ya sebenarnya mirip-mirip sih ya kalau kita lihat di sini. Tapi dia di sini pangkatnya seperti itu, kemudian dikali 20. Nah itu saja sebetulnya yang membedakan ini dari sumber lain. Kemudian prinsipnya seperti ini kira-kira. Jadi kalau kalian lihat ini animasi ya sebelah kiri, saya ulangi ya, bagaimana medan magnetik ini akan ditransmisikan masuk ke dalam bumi. Nanti akan diresponnya di atas permukaan bumi. Oke. Nah selanjutnya ini tadi yang saya sudah sampaikan ya, jadi ini yang half waveform atau disebut dengan 20% lagi cycle ya. Dia bentuknya seperti ini. Kalau yang lurus-lurus ya langsung off, berarti langsung off negatif, berarti itu namanya 100%. Oke, dan akuisisinya itu macam-macam. Ada yang namanya in loop atau in loop ini transmitternya di luar, receivernya di dalam loop. Gitu ya. Kemudian ada moving loop, ini biasanya ada offset antara transmitter dan receiver, dan ada namanya fixed loop. Jadi fixed loop ini yang fix itu apa sebetulnya? Fix ini adalah transmitternya. Transmitternya tidak akan dipindah-pindahkan. Ya. Jadi dia akan tetap di sana, kemudian nanti kita akan mengukur respon dari X-nya, RX-nya gitu ya, atau receiver-nya. Nah, untuk transmitter yang fixed loop ini biasanya menggunakan ukuran yang sangat besar. Jadi kabelnya sejauh 1 kilometer kali 500 meter gitu, untuk satu area penyukuran. Sehingga cukup cakupannya sedikit sangat luas. Kemudian selanjutnya adalah namanya dual. Nah ini biasanya alatnya dimasukkan ke dalam lubangnya gitu ya. Oke, dan selanjutnya ada moving loop, saya sudah sampaikan tadi, dan ini merupakan in loop atau disebut juga central loop ya. Jadi di tengah-tengahnya itu akan dipasang receiver.
Oke, dan ini merupakan alat ya yang digunakan, salah satunya itu alat dari Song ya, untuk tandem elektromatik. Jadi dia menggunakan coil di sini mirip pada MT gitu ya. Coil ini dipasang secara vertikal. Kemudian nanti kita akan ukur responnya dan seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa data TDM ini nanti kita gunakan untuk mengoreksi data MT. Nah, gimana caranya? Jadi yang kita lakukan adalah kita memiliki data TDM, kemudian mencari model satu dimensinya misalnya ya, kemudian nanti dari sini kita forward untuk mendapatkan nilai ya dari model ini, kemudian kita lakukan forward modeling untuk mendapatkan nilai aparensitas atau resitas kalkulasinya gitu ya. Nah, Oke, kemudian aplikasinya ya saya sudah sampaikan tadi sebelumnya di awal ini ini banyak di sini ya. Jadi kita integrasi untuk berbagai macam aplikasi seperti air tanah, mineral ya, dan juga untuk lingkungan. Dan ini merupakan contoh ya yang digunakan untuk melakukan statik koreksi pada data TMT. Jadi ini yang pertama ini sebelum kita koreksi, yang kedua ini kita sudah koreksi ya. Jadi di sini sudah terlihat berbeda modelnya. Dari data ini sudah cukup bisa ya kita dapatkan versi ini untuk eksplorasi geothermal ya tentunya. Nah, di sini sangat sesuai dengan well log ya. Jadi data well log ini sangat mirip dengan data yang sudah dikoreksi dengan menggunakan PDM, data MT yang sudah dikoreksi menggunakan data QQ. Oke, kemudian ini juga ya untuk mendeteksi fault atau sesar ya. Jadi kalau kalian lihat di sini, ini terdapat fault di sini, kemudian nanti akan kita ini terdeteksi dari kontras intensitas yang sangat tinggi. Dan mungkin ada yang bertanya kenapa konduktif kalau fault? Nah, fault itu biasanya konduktif karena kalau fault itu kan biasanya ada rongkaknya gitu ya. Jadi atau cracknya, nah itu akan dilalui oleh air masuk atau material yang lain sehingga ini cenderung di sini daerahnya lapuk juga gitu ya, maka memiliki nilai konduktivitas yang tinggi atau resistivitasnya rendah. Oke, ini contoh yang lain ya, ditemukan di sini nilai resistivitas yang sangat tinggi dan nilai resistivitas yang sangat rendah dengan menggunakan TDM ini, dan kita lihat bahwa daerah yang lain ini merupakan daerah yang sulit untuk mendapatkan air, yang lainnya ini masih cenderung mudah untuk mendapatkan air. Oke, dan ini untuk oil and gas seperti yang saya lakukan sebetulnya ya. Jadi kita menggunakan metode TDM, khususnya dalam hal ini kita menggunakan transmitter yang sangat besar ya untuk mengukur medan elektromagnetiknya, dan dari sini kita mengukur responnya, nanti kita melakukan perhitungan dan kita melakukan interpretasi ya. Jadi di sini terlihat konduktifnya dan resistivitasnya. Tujuannya dari penelitian ini adalah untuk mencari sedimen di bawah saldum ya, atau di bawah kubah garam ya, dan biasanya itu terkait dengan petroleum atau oil and gas. Biasanya akan menjadi perangkap bagi oil and gas ya, seperti itu. Oke, dan itu saja ya untuk materi TDM-nya. Silakan apabila ada yang mau bertanya, silakan mau bertanya. Pak, izin bertanya Pak. Ya silakan Ulan. Ini Pak, tadi masih bingung sama akuisisinya tadi Pak, perbedaan yang involve, moving, drill, yang itu Pak. Oke, cara akuisisinya ya. Oke, saya kembali dulu di sini. Oke. Jadi cara akuisisinya sebenarnya hampir sama ya. Intinya sih yang berbeda di sini konfigurasinya. Kalau listrik beda-beda konfigurasinya ya, ada namanya WNR, ada smart versi gitu ya. Nah, itu merupakan array atau konfigurasinya. Nah, kalau di TDM konfigurasinya dia seperti ini. Jadi ada yang in loop. Nah, in loop ini transmitternya ada di luar. Jadi ya, ini adalah kabel ya. Biasanya kabel kita dibertahan seperti ini ya. Kemudian nanti ini akan kita koreksikan ke namanya switch box-nya, dan ada generatornya biasanya ya untuk membangkitkan energi listrik tadi. Nah, selanjutnya dari sini kemudian kita akan membangkitkan medan IM-nya. Selanjutnya untuk menghitung respon dari bawah permukaannya, maka kita menggunakan coil ya. Biasanya ini ada coil ataupun bisa juga loop, ada yang menggunakan loop seperti ini juga ya.
di tengah-tengahnya, dan ini disebut dengan in loop, atau ada juga yang menamakan ini namanya central loop ya. Oke, itu yang untuk yang in loop. Nah, moving loop gimana? Moving loop ini transmitternya dengan receiver ini cenderung menggunakan ini ya, kabel yang dibentangkan saja seperti ini, kemudian ininya disambungkan dengan receiver atau data loggernya. Kemudian yang ini merupakan transmitter yang disambungkan biasanya ke namanya switch box ya. Jadi untuk mengubah waveformnya tadi ya, kemudian dihubungkan ke ini. Kemudian nanti akan dipindahkan nih sejauh pengukurannya misalnya gitu ya. Nah, bisa ini bisa berpindah, ini juga berpindah gitu. Jadi ada jarak-jarak yang mirip seperti listrik gitu lah ya. Dipindah-pindahkan transmitternya. Nah, fixed loop. Nah, fixed loop ini transmitternya ini menggunakan kabel yang dibentangkan ini seperti yang saya sampaikan tadi, jaraknya sangat besar atau sangat jauh gitu ya. 1 kilometer kali 500 meter. Jadi ini 1 kilometer misalnya, ini 500 meter. Tergantung ya area pengukurannya. Jadi kalau lebih luas lagi bisa lebih besar lagi transmitternya. Nah, kemudian nanti kita buat loopnya seperti ini sambungkan ke data transmitternya gitu ya, atau ke generator yang digunakan juga di sini ada switch box ya. Kemudian nanti kita akan mengukur receivernya bahwa menggunakan coil ya. Jadi metode TDM pada umumnya hanya menghitung vertikal magnetic field ya, atau medan magnetik yang vertikal. Tetapi di metode yang lain juga sebetulnya menggunakan bisa mengukur medan listriknya juga ya. Dan itu perhitungannya biasanya independen. Nah, untuk yang real hole di sini kita memasukkan ya. Jadi device-nya itu dimasukkan ke dalam tanah. Ada yang memasukkan transmitter dan receiver-nya, ada juga yang kalau di sini ya transmitternya di atas permukaan bumi, kemudian receiver-nya di bawah permukaan bumi seperti itu. Oke, apakah cukup jelas, Bulan? Jelas, Pak. Oke, sudah ya. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Ada yang lain? Ada yang mau bertanya lagi? Jadi tadi juga kita sudah menghitung ya, bagaimana menghitung nilai resistivitas semuanya. Jadi ini ada dua sumber yang berbeda. Ya, tergantung nanti alatnya yang mana yang digunakan ya. Biasanya mereka sudah input dengan di manual yang mana yang kita akan gunakan. Oke, sekali lagi apakah ada yang mau bertanya? Di sini contoh aplikasinya ya. Nanti mungkin kita review lagi minggu depan kalau misalnya masih kurang. Sudah ya? Cukup materi untuk hari ini ya, seperti yang saya janjikan tadi bahwa setelah ini saya akan kasihkan waktu 30 menit ya dari sekarang untuk mengupload file investasi